punya sesuatu nggak sayang untuk menjamu tamu tadi? Istrinya bilang, kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah, cuma punya air. Coba para akhwat renungi hadis ini, kayaknya pendek tapi jadi tamparan buat kita. Pernahkah di antara antum merasakan hidup sampai sekarang cuma punya air doang? Istri Nabi yang biasa. Padahal mereka wanita mulia. Andai dunia ini adalah satu tanda cintanya Allah, rasanya tidak ada satupun istri Nabi yang miskin. Rasanya tidak ada para sahabat yang kelaparan. Tapi dunia ini bukan tanda cintanya Allah. Dunia itu hina, makanya diberikan banyak kepada orang-orang kafir tuh. Bukan kepada orang muslim. Berarti nggak boleh dong kita kaya. Bukan begitu cara memahaminya. Saya kurang setuju ketika seorang ustadz bilang muslim tuh harus kaya, muslim tuh harus kaya. Nanti kalau nggak kaya kecewa. Muslim tuh harus ikhtiar, adapun kaya atau tidak itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada seorang pemuda yang merumuskan kebahagiaannya, dia harus kaya ini, harus kayak gini, coba bisnis ini, tiba-tiba nggak sukses, akhirnya pundung, marah, ngambek, dan suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal adalah kaya dan miskin itu bukan pilihan kita, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak senang sama pemuda yang nganggur, sama manusia yang nggak sibuk baik urusan dunia atau urusan akhirat. Saya takut pemuda-pemuda kayak gini lah yang menyebabkan polusi di Serang dan sekitarnya ini loh. Debu kayak gini nih. Ya ada pemuda-pemuda yang nggak punya cita-cita, nggak produktif urusan dunia, nggak produktif urusan akhirat gitu. Bayangkan, sekelas istrinya Nabi ditanya, hal indakum syai', punya sesuatu sayang? Dengan polosnya istri Nabi bilang, nggak punya apa-apa ya Rasul, cuma punya air doang. Kelas istrinya Nabi itu cuma punya air doang. Kata Rasulullah, waduh kalau punya air doang nggak bisa muliain tamu nih. Maka beliau berbalik arah. Siapakah di antara antum kalangan Ansar yang ingin menjamu tamuku? Itu rebutan dan. Makanya saya aneh kalau ada orang Muslim hari ini tuh nggak senang kalau tamu banyak datang ke rumah. Seneng. Itu sumber keberkahan. Ngeri tuh rumah-rumah gedong tapi nggak pernah dikunjungin tamu, nggak pernah ada zikir Allah, nggak pernah ada kebaikan di dalamnya. Berat nantinya. Senang kalau rumah kita tuh jadikan base camp kebaikan gitu. Sebagaimana Ibunda Khadijah pun rumahnya dijadikan base camp kebaikan, termasuk rumahnya Fatimah binti Qais. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabat, kemudian Ansar ada mengatakan, saya Rasul. Maka dia pulang langsung ke rumah istrinya dan tanya, hai istriku punya sesuatu nggak buat tamu? Ini tamunya Rasulullah. Kata istrinya, tidak ada sesuatu kecuali jatahnya anak-anak. Ya udah, anak-anak tidurin aja dulu. Maka anak-anak dibuat tidur sama ibunya. Terus bahan buat anak-anak dimasak, disuguhkan kepada tamunya. Tolong lenteranya matikan, lampunya matikan. Untuk apa coba dimatikan? Jadi seolah-olah sahibul bait itu sedang makan, padahal enggak. Karena lenteranya mati, tamu nggak bisa ngelihat, tamunya disodorkan. Itulah sifat terpuji dan puncak akhlak tertinggi, namanya al-ithar. Ithar itu mendahulukan kepentingan dan kebutuhan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dan selama sifat ithar ini belum tumbuh di antara kaum muslimin, selama itu Yahudi pasti akan berkuasa atas kita. Saya ulangi lagi, selama kaum muslimin masih pelit, masih bakhil, masih nggak mau berbagi, selama itu kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Yahudi. Karena ciri kaum terhebat yang pernah menaklukkan Yahudi adalah sahabat. Dan sahabat itu diberikan anugerah oleh Allah memiliki sifat ithar. Lihat bagaimana kalangan muhajirin datang. Contoh yang datang Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Mu'ad ketika itu bukan hanya menawarkan rumah, bukan hanya menawarkan hartanya, bahkan istrinya pun sempat ditawarkan. Poligami belum ditetapkan ketika itu. Istri saya banyak karena belum dibatasi 4. Makanya poligami itu pembatasan bukan penambahan. Jadi dibatasi 4. Silakan. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak ada. Saya enggak butuh istrimu, enggak butuh hartamu, enggak butuh. Saya cuma butuh di mana posisi pasar. Dulanya ala suq, tunjukkan di mana pasar. Maka ketika Abdurrahman bin Auf kemudian terjun ke pasar, awalnya cuma di emperan, akhirnya punya ruko, punya lapak, sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi gelar orang paling kaya di antara para sahabat di antaranya. Subhanallah. Jadi ithar inilah yang hilang. Sifat ithar inilah yang hilang sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Itu tegas Allah mengatakan. Jadi orang-orang muhajirin yang sudah stay di Madinah, kemudian orang-orang Ansar yang mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tumbuh sifat ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Wa may yuqasuha nafsihi, siapapun yang terjaga dari sifat pelit, maka dialah orang yang happy. Dialah orang yang bahagia kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa penyakit umat hari ini masih bakhil, masih pelit.